teman-teman yang dimuliakan Allah, alhamdulillah semakin mendekati kita ke acara puncak pelaksanaan ibadah haji tahun ini. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala senantiasa memberikan kepada kita kesehatan, keafiatan, semangat untuk mendapatkan maghfirah, ampunan ridha Allah, dan insya Allah mendapatkan haji yang mabrur. Selawat serta salam kepada junjungan kita Rasulullah Muhammad SAW, kepada para keluarga, sahabat dan pengikut beliau sampai akhir zaman. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Bapak Ibu yang saya hormati, kalau tadi subuh kita membahas tentang kriteria atau sifat yang menonjol Nabi Ibrahim, sehingga Allah memberikan gelar kepada dia sebagai Khalilullah, kekasih Allah Subhanahu wa taala. Sudah kita bahas bahwa beliau gemar untuk memberi, berbagi. Yang kedua, salah satu sifat yang kedua Nabi Ibrahim sampai diberi gelar oleh Allah Subhanahu wa taala sebagai Khalilullah, kekasih Allah, dan mudah-mudahan kita bisa mencontohnya, menteladaninya, sehingga kita pun akan mendapatkan gelar di sisi Allah sebagai orang-orang yang dikasihi dan dicintai Allah Subhanahu wa taala. Amin. Yang kedua ini adalah beliau suka memberi makan. Jadi Nabi Ibrahim adalah sosok panutan dalam hal berbagi dan memberi makan. Diriwayatkan dalam sebuah riwayat, Nabi Ibrahim itu kalau dia sudah masak sesuatu, ya, sudah siap hidangan, tidak mau makan bila tidak melibatkan orang banyak. Dalam riwayat, Nabi Ibrahim kalau sudah siap hidangannya, beliau keluar rumahnya, lalu kemudian berjalan ke arah kanan rumahnya, ya, sebanyak beberapa ratusan meter, mencari orang siapapun yang lewat, dipanggil untuk makan. Kemudian setelah itu dia berjalan lagi ke arah kiri, mencari orang ratusan meter, siapapun yang ada diajak untuk ikut makan bersama. Setelah itu arah ke belakang, beliau berjalan ratusan meter, mengajak siapapun manusia yang dijumpainya, diajak untuk makan bersama. Kemudian setelah itu beliau kemudian berjalan lagi ke arah depan, mencari orang ratusan meter, siapapun yang dijumpainya diajak untuk makan bersama. Pertanyaannya, sudah pernahkah kita melakukan hal yang sama? Saya khawatir kebiasaan kita malah terbalik. Dan bagaimana Allah menjadikan kita sebagai kekasihnya Allah. Yang saya katakan terbalik, kebiasaan kita, kalau hidangan sudah siap, perintah pertama kepada anak kita, "Hei, tutup lawangnya, tutup pintunya." Tandanya apa? Bahwa kita pelit. Jadi ditutup pintu. Kalau Nabi Ibrahim enggak, malah keluar mencari orang dulu, diajak makan. Contoh lain, tapi ini bukan jamaah rehlah, di tempat lain, jamaah yang lain. Ketika antri orang makan, yang depan ini tidak peduli dia orang di belakangnya. Padahal Nabi Ibrahim tadi kalau dia makan, dia dulu lihat ke samping kanan, ke samping kiri, ke depan, ke belakang. Kalau jemaah lain itu di tempat lain, orang antri makan, dia tidak peduli ada ke orang di belakang, di samping kanan, di samping kiri, tidak ada urusan. Yang penting gua kenyang. Yang belakangan biarin aja, dapat guanya aja. Bukan jemaah rehla yang begitu ya, tidak ada kalau jemaah rehla. Kalau jemaah rehla baik semua. Yang duluan maju ngambil seadanya, karena dia tahu jamaah rehla itu pencinta Nabi Ibrahim, orang-orang yang dikasihi dan dicintai Allah Subhanahu wa taala. Kalau tidak percaya, lihat aja nanti yang belakang itu
Kita buktikan nanti. Yang belakang nanti itu yang makan pasti banyak dapat. Karena yang depan-depan ini pasti malu-malu ngambil banyak. Sampai Ustaz Fahrudin kesian sering tidak dapat itu. Saya aja Ustaz masih di sini terkadang kuahnya, apalagi Ustaz Fahrudin tidak ada lagi kuahnya sama sekali. Bahkan diriwayatkan dalam hadis bahwa karena Nabi Ibrahim ini gemar memberi makan, ya, sampai disebutkan bahwa orang yang pertama membuat makanan dari daging yang berbentuk sop, kuah-kuah, kalau orang Bugis sop konro, kalau Pak Kusnan soto Lamongan. Siap soto Lamongan. Jadi dalam riwayat itu Nabi Ibrahim yang pertama mengolah itu dalam sejarahnya. Saking identiknya Nabi Ibrahim alaihissalam dengan kegemaran memberi makan. Nah, ini budaya harus kita lestarikan, apalagi orang yang berangkat haji. Dalam hadis kata Rasulullah SAW, ciri orang yang haji mabrur, salah satu yang disebutkan secara eksplisit oleh Rasulullah SAW adalah it'amut ta'am. Ketika sudah pulang haji, gemar memberi makan. Ya, lumayan kami sama Ustaz Fahrudin kalau 170 orang ini tiap hari gantian mengundang kami makan, alhamdulillah. Insya Allah kalau diundang aja datang aja kami itu. Bahkan pidato pertama Rasulullah SAW, kita nanti kalau ke Madinah, ketika Rasulullah SAW pertama kali datang di Madinah, ya, berhijrah, pidato pertama Rasulullah SAW ada 3 pesan penting Rasulullah SAW. Apa pidato pertama Rasulullah ketika sampai di Madinah? Pertama, absus salam bainakum, tebarkan kedamaian di antara kalian. Ya, tidak boleh ada permusuhan. Alhamdulillah dengan kelompok kita, dengan jamaah kita, insya Allah terjalin rasa damai, saling pengertian di antara kita, saling menyayangi di antara kita. Kita sudah menjalankan apa perintah Rasulullah SAW. Kemudian yang kedua, kata Rasulullah SAW, pidato pertamanya adalah it'amut ta'am, lagi-lagi memberi makanlah, rajinlah memberi makan. Kenapa? Karena dimensi memberi makan ini ada dimensi amalan sosialnya. Islam itu tidak hanya mengajarkan umatnya hanya beribadah hubungannya kepada Allah, hanya hablum minallah, tapi Islam itu harus seiring selalu yang namanya hablum minallah dan hablum minannas. Makanya justru dalam Al-Quran yang paling banyak ayat justru yang berkaitan dengan muamalah, berinteraksi sosial. Islam ingin mengajarkan, karena dalam pemberian makan sesungguhnya di situ tersimpan nilai-nilai ajaran sosial yang dijunjung tinggi oleh Islam itu sendiri. Nah, lewat Islam, lewat haji, lewat Nabi Ibrahim alaihissalam mengajarkan kepada kita, orang yang sudah berhaji, orang yang sudah bergelar haji, kalau pulang ke tanah air, insya Allah salah satu sifatnya semakin lebih dermawan, semakin lebih suka berbagi. Insya Allah Bapak Ibu akan seperti itu, dan itu adalah ciri dan tanda orang yang meraih haji mabrur. Kemudian yang ketiga, pesan Rasulullah SAW di pidato awalnya ketika masuk di Madinah, wasallu billail wan nasu niyam, dan jangan lupa salatlah pada malam hari pada saat manusia-manusia lagi tertidur pulas. Artinya rajinlah melaksanakan qiyamul lail. Saya lihat kalau saya turun kalau subuh 2:30 itu sudah banyak ibu-ibu, sudah banyak bapak-bapak di sini yang melaksanakan qiyamul lail. Alhamdulillah. Bapak Ibu yang saya hormati, jadi ini yang ciri yang kedua, Nabi Ibrahim memperoleh gelar sebagai Khalilullah.
Ciri yang ketiga atau sifat yang ketiga ketika Nabi Ibrahim mendapatkan gelar Khalilullah adalah Nabi Ibrahim itu selalu menerima apa saja yang diperintahkan oleh Allah dan dilarang oleh Allah, tanpa ada pertanyaan, tanpa ada embel-embel kenapa begini, kenapa begitu. Itulah sosok manusia-manusia kekasih Allah Subhanahu wa taala. Jadi kalau kita ingin mencontoh Nabi Ibrahim, kalau kita ingin mendapatkan gelar yang sama sebagai kekasih Allah Subhanahu wa taala, ketika ada perintah dalam Al-Qur'an dan hadis, ada perintah Allah dan Rasulnya terhadap sesuatu, lakukan tanpa perlu bertanya kenapa ini, apa hikmahnya dan sebagainya, laksanakan saja. Nabi Ibrahim seperti ini. Coba lihat bapak-bapak, ibu-ibu sebagai contoh. Nabi Ibrahim ketika Allah memerintahkan lewat mimpi untuk menyembelih putranya. Bayangkan kalau kita posisi seorang Nabi Ibrahim yang lama tidak punya anak, sampai dalam riwayat lebih 90 tahun belum punya anak, dan sangat mengharapkan anak. Dan ketika lahir tiba-tiba diperintahkan untuk menyembelih. Orang tua mana yang akan tega melakukan itu? Tapi Nabi Ibrahim tidak. Kenapa Nabi Ibrahim ketika sudah yakin Arafah? Saya jelaskan kemarin, salah satu arti tarwiyah itu adalah Nabi Ibrahim berpikir, merenung ketika dapat mimpi. Nah, ketika di Arafah hari ke-9 mimpi lagi, mimpi yang sama, Nabi Ibrahim diperintah untuk menyembelih putranya. Kata Nabi Ibrahim, Araftu, saya sekarang sudah paham, saya sekarang sudah tahu bahwa mimpi ini adalah benar. Maka hari ke-10 An-Nahl dieksekusilah, karena mimpi lagi yang ketiga, dieksekusilah perintah tersebut untuk menyembelih putranya Ismail. Kalau kita mungkin di sini akan berbagai macam cara kita mengatakan bahwa itu hanya sekedar mimpi. Tapi Nabi Ibrahim dengan keyakinan yang teguh karena perintah Allah, dia tidak perlu lagi bertanya, walaupun hatinya menangis, akan menyembelih putranya. Dan sungguh luar biasanya, kenapa kemarin saya jelaskan hikmahnya kita salat di belakang makam Ibrahim. Artinya kita melibatkan selalu keluarga kita, terutama dalam beribadah, istri dan anak. Nah, Nabi Ibrahim dalam hal mengikuti perintah Allah dan menjauhi perintah Allah, tidak hanya dirinya, tapi sudah menanamkan perasaan itu, cinta itu kepada istri dan anak-anak. Apa yang terjadi dengan istrinya? Menolak ke istrinya ketika Nabi Ibrahim menyampaikan bahwa saya akan menyembelih putramu? Tidak. Apa kata Hajar? Wahai suamiku, wahai Ibrahim, wahai Nabiullah, kalau itu adalah perintah Allah, jangankan Ismail disembelih, kata Hajar, saya pun rela untuk disembelih kalau itu perintah Allah. Ayo, kira-kira ibu-ibu ada nggak bisa seperti itu? Kalau ada perintah dari Allah, Allah memerintahkan suaminya untuk menyembelih putranya, terucap dari ibu-ibu, jangankan putra kita, saya juga siap disembelih. Ada yang bisa berkata seperti itu ibu-ibu? Tidak ada, adanya kamu. Bukan hanya istrinya, anaknya Ismail. Coba, putra semata wayang yang dinanti-nanti, putra yang lagi ganteng-gantengnya, usia menurut kesepakatan para ulama, menurut pendapat mayoritas usianya saat itu 13 tahun. Lagi ganteng-gantengnya seorang Nabi Ismail dipanggil oleh ayahnya. Inni ara fil manami anni asbahuka, itu diceritakan dalam Al-Quran sampai diabadikan. Anakku, saya bermimpi Allah memerintahkan saya untuk menyembelihmu. Panzur mazatara, apa pendapatmu? Tidak ada kata-kata pendahuluan atau tidak ada kata protes, yang ada langsung ucapan dahsyat dari seorang Ismail. Ya abati if'al ma tu'mar satajiduni insyaallahu minas sabirin. Wahai ayah, kalau itu perintah dari Allah, laksanakan segera. Ayah akan menjumpai saya sebagai anak yang sabar. Luar biasa. Sungguh orang tua yang sungguh luar biasa Nabi Ibrahim.
bisa membina anaknya usia belia 13 tahun, ketika nyawa taruhannya akan disembelih, ucapan yang terlontar, ya abati if'al ma tu'mar satajiduni insyaallahu minas-sabirin. Ayah, laksanakan apa yang Allah perintahkan, Anda akan menjumpai saya menjadi anak yang sabar, siap untuk melaksanakannya. Kita berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan bapak-bapak, istri kita, terutama anak-anak kita, menjadi orang-orang yang selalu sabar ketika diperintah dalam urusan beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Saya yakin bapak-bapak, ibu-ibu, mungkin sering biasa kita mengeluh anak kita sangat malas untuk melaksanakan salat. Ya. Diajarkan sekali lagi, Al-Quran mengajarkan kita salah satu doa supaya anak kita itu rajin salat, perbanyaklah mendoakan anak kita dengan doanya Nabi Ibrahim. Rabbi ja'alni muqimas shalah wa min zurriyyati rabbana wa taqabbal du'a. Bapak-bapak, ibu-ibu, jadikan doa ini sebagai doa wajib kita di setiap salat kita, di setiap permohonan kita kepada Allah di padang Arafah nanti. Salah satu yang harus kita doakan adalah anak cucu cicit kita. Rabbi ja'alni muqimas shalah wa min zurriyyati rabbana wa taqabbal du'a. Wahai Tuhanku, jadikanlah saya selalu orang yang selalu mendirikan salat, begitu pula dengan anak cucu saya. Kalau sudah demikian, maka insya Allah kita sudah menanam amal-amal jariah untuk generasi-generasi kita, dunia dan akhirat insya Allah. Jadi kembali bahwa 3 sifat inilah, 3 kriteria inilah, kalau kita juga ingin mendapatkan yang namanya predikat sebagai kekasih Allah Subhanahu wa taala, kita terapkan dalam kehidupan kita, maka insya Allah kebahagiaan dunia akhirat akan selalu membersamai kita semua. Mudah-mudahan kita dimampukan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk meniru dan meneladani 3 kriteria Nabi Ibrahim tersebut. Amin Allahumma amin. Al-Fatihah. Ya karena dia terus Ustaz, doa. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah hamdan syakiran hamdan na'iman hamdan yuwaffi ni'amahu wa yukafi mazidah. Ya Rabbana lakal hamdu kama yanbaghi li jalali wajhikal karim wa azimi sultanik. Allahumma uzina nashkura ni'mataka allati an'amta 'alaina wa 'ala walidayna wa anna ala salihin tarda wa adkhilna bi rahmatika fi ibadikas salihin. Allahumma ahyina mu'minina ta'in wa tawaffana muslimin wa alhiqna bis salihin waj'alna mimman ya'khudhu kitabil yamin waj'alna fil yawmil akbari amin. Wa man nawwir qulubana bi nuri hidayatika man nawwatal arda bi nuri syamsika wa qamarika أبدا. اللهم اجعلنا من الساجدين وجهك القائم لأمرك الخائفين من عذابك. ربنا تقبل منا إنك أنت السميع العليم وتب علينا إنك أنت التواب الرحيم. ربنا ظلمنا أنفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين. ربنا اجعل اللهم سهل أمورنا اللهم سهل أمور حجنا اللهم سهل أمور المسلمين جميعا إنك على كل شيء قدير. اللهم اجعل حجنا حجا مبرورا وسعينا سعيا مشكورا وذنبنا ذنبا مغفورا وتجارتنا تجارة لن تبور. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. وصلى الله على النبي أمي وعلى آله وأصحابه وسلم. سبحانك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين.